Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Oktaviasari dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, UIN Suska Riau. Di video kali ini, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran guna memenuhi tugas administrasi dan supervisi pendidikan. Silakan disimak. Yang pertama yaitu evaluasi kinerja tenaga pendidik. Penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data sebagai bahan pengambilan keputusan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui tingkatan suatu objek yang dievaluasi tersebut. Dalam konteks evaluasi guru atau tenaga pendidik, yang menjadi objek evaluasi ialah guru atau tenaga pendidik tersebut. Evaluasi tersebut menganalisis seberapa besar presentase kinerja guru dalam melaksanakan tugasnya. Pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 mengatakan bahwa penilaian kinerja guru adalah penilaian yang dilakukan terhadap setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. 2. Konsep evaluasi kinerja tenaga pendidik. Konsep evaluasi di sini mencangkup syarat sistem evaluasi, prinsip pelaksanaan, aspek yang dinilai dalam evaluasi dan perangkat pelaksanaan evaluasi. Syarat-syarat sistem evaluasi kinerja tenaga pendidik diperlukan untuk memperoleh hasil evaluasi yang benar dan tepat. Di antaranya yaitu 1. Valid, 2. reliable, 3. praktis. Prinsip-prinsip pelaksanaan evaluasi kinerja tenaga pendidik digunakan agar hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja tenaga pendidik dapat dipertanggungjawabkan. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu 1. Berdasarkan ketentuan, 2. Berdasarkan kinerja, 3. Berdasarkan dokumen PK guru, 4. Dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Objektif, 2. Adil, 3. Akuntabel, 4. Bermanfaat, 5. Berorientasi pada tujuan, 6. Berorientasi pada proses, 7. Berkelanjutan, dan 8. Rahasia. Sehubungan dengan peranan guru atau tenaga pendidik sebagai pendidik profesional, maka dalam evaluasi kinerjanya terdapat beberapa unsur yang perlu dievaluasi, antara lain 1. Evaluasi guru mata pelajaran atau guru kelas. Aspek evaluasinya meliputi 4 domain kompetensi yaitu 1. Merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, 2. Mengevaluasi dan menilai, 3. Menganalisis hasil penilaian, 4. Melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian. Dalam menerapkan 4 domain kompetensi tersebut, guru atau tenaga pendidik wajib menguasai 24 kompetensi yang digolongkan dalam 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional, sesuai dengan Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Yang kedua yaitu evaluasi guru BK atau bimbingan konseling. Evaluasinya meliputi 4 domain kompetensi yaitu 1. Merencanakan dan melaksanakan pembimbingan, 2. Mengevaluasi dan menilai hasil bimbingan, 3. Menganalisis hasil evaluasi bimbingan, 4. Melaksanakan tindak lanjut hasil bimbingan. Penerapannya, konselor atau guru bimbingan konseling diwajibkan menguasai 4 ranah kompetensi yang mencangkup 17 kompetensi sesuai dengan Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008. Tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi konselor. Pelaksanaan tugas tambahan ini dikelompokkan menjadi 2, yaitu tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka dan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka. Tugas tambahan yang mengurangi jam mengajar tatap muka yaitu 1. Menjadi kepala sekolah per tahun, 2. Menjadi wakil kepala sekolah per tahun, 3. Menjadi ketua program keahlian, program studi atau yang sejenisnya, 4. Menjadi kepala perpustakaan. Sedangkan tugas tambahan yang tidak mengurangi jam mengajar tatap muka dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Tugas tambahan minimal 1 tahun, misalnya menjadi wali kelas, guru pembimbing program induksi, dan sejenisnya. 2. Tugas tambahan kurang dari 1 tahun, misalnya menjadi pengawas penilaian dan evaluasi pembelajaran, penyusun kurikulum, dan sejenisnya. Selanjutnya ada prosedur pelaksanaan evaluasi tenaga pendidik. Evaluasi kinerja tenaga pendidik setidaknya dilaksanakan 1 tahun sekali pada tiap sekolah. Evaluasi tersebut dilaksanakan oleh kepala sekolah atau orang atau panitia yang dibentuk langsung oleh kepala sekolah. Pada saat penelitian, petugas peneliti sidak ke tempat pengajaran guru terkait.
dengan membawa lembar instrumen evaluasi yang berisi tentang poin-poin berdasarkan kompetensi guru yang diuji. Hasil penelitian dikoding ke lembar instrumen tersebut dalam bentuk skor-skor. Setelah hasil tersebut terisi semua, hasil dalam lembar instrumen selanjutnya didisplay ke dalam lembar laporan evaluasi. Dalam bentuk laporan tersebut dapat dilihat secara jelas kinerja tenaga pendidik yang telah dievaluasi. Yang terakhir ada peran guru dalam administrasi PTK. Adapun peran guru dalam administrasi kepegawaian menurut Ari Kunto dan kawan-kawan pada tahun 2008 yaitu 1. Membuat buku induk pegawai, 2. Mempersiapkan usul kenaikan pangkat pegawai negeri, prajabatan, karpek, cuti pegawai, dan lain-lain. Yang ketiga, membuat inventarisasi semua file kepegawaian, baik kepala sekolah, guru, maupun tenaga tata administrasi. 4. Membuat laporan rutin kepegawaian harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Yang kelima, membuat laporan data sekolah dan pegawai, mencatat tenaga pendidik yang akan mengikuti penataran. Yang keenam, mempersiapkan surat keputusan kepala sekolah tentang proses KBM, surat tugas, surat kuasa, dan lain-lain. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.